Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini belajar asik menggambar asik. Ya, masih belajar bersama gambar teknik SMK Bakti Praja Batang. Kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin ya. Kalian kemarin sudah belajar sampai sepasang penggaris segitiga. Kali ini kita akan belajar kelanjutannya. Oke, jadi tetap simak di sini, stay tune, konsentrasi. Let's check it out. Kali ini kita akan meneruskan materi kemarin. Kemarin ini kita sudah sampai sini ya, untuk belajar menggunakan sepasang penggaris segitiga. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke malengkung. Apa kegunaannya malengkung? Kalian sudah dapat malengkung dalam satu paket ini bersama Mister pengukur. Ada 3 macam malengkung. Kalian bisa lihat punya sendiri. Ada yang kecil, sedang, dan besar. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Silahkan simak video berikut ini. Ya, jadi seperti itu ya bagaimana penggunaannya malengkung. Saya harap kalian paham dengan poin tersebut. Sekarang kita lanjut ke peralatan berikutnya, yaitu busur derajat. Oke, saya yakin kalau yang ini mungkin kalian sudah banyak yang paham ya. Busur derajat ini digunakan untuk membuat sudut ataupun untuk mengukur kemiringan sudut. Itu satuannya adalah derajat. Oke. Bagaimana cara penggunaannya? Oke, walaupun kalian sudah tahu,
kita akan review cara penggunaan busur derajat. Oke, check it out. Akan membahas tentang cara menggunakan busur derajat. Untuk mengukur besar sudut, biasanya digunakan busur derajat. Berikut contoh busur derajat. Pada busur derajat, terdapat angka-angka yang menunjukkan skala ukuran dari busur tersebut. Jika hasil pengukuran sudut menunjukkan angka 30, berarti besar sudut yang diukur adalah 30 derajat. Ditulis dengan 30 derajat. Cara mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Langkah-langkahnya. Langkah pertama, letakkan titik pusat busur tepat berimpit dengan titik sudut yang diukur. Langkah kedua, impitkan kaki sudut yang akan diukur dengan angka 0. Langkah ketiga, perhatikan angka yang ditunjuk oleh kaki sudut lainnya. Angka tersebut merupakan besar sudut yang diukur. Perhatikan, pada gambar ini kita lihat angka yang ditunjuk oleh kaki sudut lainnya adalah 50 lebih 1, 2, 3. Berarti 53 derajat. Besar sudut ABC tersebut adalah 53 derajat. Selanjutnya, cara membuat sudut dengan busur derajat. Buatlah sudut 135 derajat. Langkah pertama, tariklah ruas garis AB. Langkah kedua, letakkan busur derajat lurus dengan AB, dengan A berimpit dengan titik pusat. Langkah ketiga, tandai titik tetap pada angka 135 derajat, kemudian beri nama C. Langkah keempat, angkat busur derajat, kemudian hubungkan titik C dengan titik A. Maka, terbentuklah sudut BAC yang besarnya adalah 135 derajat. Ya, kira-kira seperti itu adalah bagaimana cara penggunaan busur derajat. Kita lanjut next. Untuk peralatan berikutnya adalah jangka. Jangka mana jangka? Oke. Kalian sudah dapat jangka dari sekolahan. Nah, ini adalah jangka yang kalian dapat. Jangka itu ada dua ujung. Yang satu ujung untuk kuncinya pakai penunjuk tajam ya. Dan yang satu untuk pengait pensil. Ini nanti diisi pakai isi pensil yang sudah tersedia, tinggal kalian buka, kalian masukkan ke sini. Oke. Nah, jangka fungsinya untuk apa sih, Pak? Nah, seperti yang kalian ketahui, jangka digunakan untuk membuat lingkaran. Pada dasarnya jangka digunakan untuk membuat lingkaran dengan jari-jari tertentu. Tapi pada gambar teknik nanti kita bisa gunakan jangka untuk membagi garis menjadi beberapa bagian yang sama, ataupun membuat objek-objek ortogonal seperti segi 5, segi 6, segi 7 dan lain-lain, bisa menggunakan jangka. Oke. Nah,
untuk penggunaan dasar jangka, silakan lihat video berikut ini. Melukis lingkaran menggunakan jangka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Tentukan titik pusat lingkaran. 2. Letakkan jarum jangka pada titik pusat lingkaran. 3. Lukislah lingkaran sesuai dengan panjang jari-jari yang diinginkan. Oke, seperti itu ya cara penggunaan jangka. Oke. Sampai jangka ada yang ditanyakan, mungkin bisa coret-coret di komen. Oke. Setelah jangka kita masuk ke materi mal huruf dan angka lah. Ini kebetulan mal huruf dan angka kalian tidak dapat dan saya juga belum ada. Jadi kalian langsung aja lihat video berikut ini untuk mengetahui apa sih itu fungsi dari mal huruf. Nah, ini mal hurufnya ukuran 3 mm. Di sini bisa terlihat ada ukurannya 3 mm ya. Kemudian cara menggunakannya pada prinsipnya seperti tadi, tangan kiri tetap diam menahan penggaris, kemudian penggaris satunya yang bergerak ya. Jadi tangan kiri tetap menahan penggaris supaya tidak bergerak ya. Ini sebagai contoh, kita coba dulu ya. Jadi pada prinsipnya ini tangan kiri menahan penggaris, diam, mal hurufnya yang bergerak. Misalnya kita nulis A, geser, terus B, C, dan seterusnya kita geser sebenarnya. Dan diusahakan ketika menulis ya seperti kita tadi menggunakan penggaris, ketika kita nulis di sini ada beberapa kolom ya, kita usahakan dari atas ya. Kolom pertama satu baris kita selesaikan dahulu, satu baris. Kemudian setelah baris pertama selesai baru dilanjutkan baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya ya. Kemudian bisa dilihat di sini ya, ini ada batas. Di sini kelihatan ini adalah garis, ada garis pembatas, dan di bawah juga ada pembatas garis. Jadi nanti pada saat menempelkan penggaris mal huruf ini, posisinya sebelum kita mulai diusahakan huruf ini, huruf atau angka berada di tengah-tengah garis ya, di tengah-tengah garis ini, sehingga nanti tulisannya bisa rapi ya. Kita coba dulu ya. Di sini adalah ya, kita lihat dulu, oh sudah pas atau belum ya, kurang naik kurang turun, kita lihat dulu. Ya, kita geser ke kiri, sudah pas atau belum ya, kanan kiri. Kalau sudah pas baru kita mulai ya. Di sini kita tuliskan pertama adalah skala ya, skala. Ya, mungkin ada background di luar ya, tidak usah begitu diperhatikan ya. Skala ya, sudah kelihatan sudah skala. Kemudian kita lanjutkan di sisi berikutnya. Nah, karena kita masih belajar di awal, skalanya kita pakai skala 1:1. Kemudian dilanjutkan sebelah kanan dengan nama.
Nama tentunya diisi dengan nama siswa, namanya siapa. Nah, ini saya isi nama saya saja. Nah, saya singkat seperti ini dulu ya. Kemudian mungkin kalau mencari Pak huruf F tidak ada ya, huruf F itu menggunakan huruf E ya. Kemudian kita lanjutkan sebelah di kolom selanjutnya. Di sini kita tuliskan keterangan. Keterangan biasanya digunakan untuk keterangan gambar, misalnya ada koreksi dan sebagainya, kita cantumkan di situ. Keterangan. Oke, sudah jadi ya. Baris pertama sudah selesai. Berarti kita lanjutkan ke baris kedua. Satuan. Untuk satuan kita gunakan adalah milimeter. Milimeternya menggunakan huruf kecil, jadi penggarisnya tinggal malu hurufnya ini kita balik, kita ambil M kecil. Milimeter. Kemudian sisi selanjutnya adalah kelas, kita balik lagi penggarisnya. Kelas kita isi kelas kita masing-masing, misalnya kita kelas 10 AM1 ya, kita tulis 10 AM1. Oke, baris pertama juga sudah selesai. Jadi intinya supaya rapi diusahakan semuanya rata kiri ya. Untuk mengawalinya semuanya rata kiri, skala rata kiri, kemudian isiannya skala dan satuan juga rata kiri, isiannya nama, kelas juga rata kiri supaya lebih rapi. Kemudian selanjutnya adalah tanggal diisi ketika kita membuat gambar tersebut ya. Jika dibuat pada hari itu ya kita tulis tanggalnya, tanggal, bulan, tahun sesuai dengan hari itu. Kemudian selanjutnya di sini adalah diperiksa. Diperiksa itu kita tuliskan, kita cantumkan nama guru kita. Nah,
periksa. Oke, jadi diperiksa di sini bisa ditulis diperiksa atau dikoreksi, tapi untuk saat ini saya tuliskan diperiksa. Nah, ini sudah jadi ya, tinggal kita beri titik dua atau titik-titiknya di sini sudah ada sebenarnya, tinggal kita beri saja. Di sini sudah ada, tinggal kita kasih keduanya. Nah, sudah jadi, kelihatan mudah kan ya, jadi lebih mudah, lebih rapi ya, dibaca enak ya. Oke, kiranya sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Oke. Seperti pertemuan yang kemarin, ini silakan ada oleh tugas lagi, kalian kerjakan dengan tepat, dengan cepat ya, jangan molor-molor lagi. Kalau kemarin kita hanya membuat sudut istimewa yaitu 45, 30, 60, dan 90. Nah, kalau kali ini kita akan membuat sudut ganjil. Caranya dengan apa? Kalian bisa menggunakan busur derajat. Oke. Yang untuk lingkaran itu kalian bisa menggunakan jangka. Oke. Selamat belajar, selamat membuat tugas ya. Tetap di sini belajar asik menggambar asik. Gambar teknik SMK Bakti Praja Batang. Mantap.